Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal buka puasa dengan yang manis-manis. Apakah itu dari hadis atau bukan, atau hanya sebuah jargon dari pihak tertentu untuk kebutuhan bisnis dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas ini kita akan menampilkan sebuah hadis. Kita akan menunjukkan sebuah hadis fakta soal apakah betul buka puasa harus dengan yang manis-manis atau dengan kurma. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran Family, ini sebenarnya banyak sekali iklan ataupun ungkapan-ungkapan bahkan dari penceramah, ustadz dan sebagainya yang mengatakan bahwa pada saat pada saat buka puasa pertama, yaitu setelah membaca doa buka puasa, langsung menyantap dengan makanan yang manis-manis. Nah, ini akan kita buktikan apakah ini betul dari hadis Nabi atau tidak. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi menyebutkan bahwa idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahurun. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma, tamron, karena kurma tersebut adalah berkah, mengandung keberkahan. Kemudian dilanjutkan, apabila kalian tidak mendapatkan atau tidak memiliki kurma, maka hendaklah berbuka puasa dengan air, karena air tersebut adalah suci. Nah, dari hadis ini teman-teman, bisa kita katakan bahwa ini yang disampaikan oleh Nabi. Ketika Nabi berbuka, maka dianjurkan berbuka puasa dengan kurma. Nah, ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa ketika Nabi berbuka puasa, maka yang pertama Nabi itu biasanya berbuka dengan rutabat atau kurma muda. Dan kalau misalnya tidak ada rutabat, itu dengan tamrun, kurma yang sudah matang, sudah kering. Tapi kalau misalnya tidak ada kurma kering, kurma matang, maka baru kemudian Nabi berbuka dengan seteguk air. Jadi ini dilakukan oleh Rasulullah pada saat mulai buka puasa pertama setelah beduk, baru kemudian Nabi makan kurma. Kalau tidak ada kurma, baru dengan air. Nah, ini dilakukan Nabi setelah makan kurma atau minum air, baru Nabi kemudian langsung sholat. Nah, setelah sholat itu teman-teman, kalau misalnya mau makan berat, misalnya nasi dan sebagainya, silahkan. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu buka puasa pertama pada saat setelah beduk. Apa yang dilakukan Nabi? Nah, teman-teman, kalau cari hadis yang mengatakan makan yang manis-manis, itu saya yakin tidak akan ketemu. Lalu kenapa itu ditafsirkan makan dengan manis-manis? Nah, ini banyak yang menafsirkan bahwa makan kurma itu sama dengan makan yang manis-manis. Padahal sebenarnya kurma dengan yang manis-manis itu cukup jauh berbeda, karena kandungan kurma itu dari hasil penelitian disebutkan bahwa kurma mengandung gizi yang hampir sempurna, sekalipun kandungan di dalamnya misalnya zin, vitamin dan sebagainya, itu kandungannya masing-masing sedikit, tapi gizinya hampir sempurna, tapi gizinya hampir sempurna ya, intinya seperti itu. Nah, kenapa ini tidak bisa kita samakan dengan yang manis-manis? Karena kandungan kurma dengan gula itu jelas jauh berbeda. Bahkan dalam ilmu kedokteran itu bahkan dianjurkan memakan makanan dengan yang mengandung karbohidrat dengan komposisi yang lengkap. Nah, kenapa karbohidrat? Karena karbohidrat nanti yang akan diserap
oleh tubuh dan kemudian menjadi gula dan bisa menjadi energi untuk orang yang baru berbuka puasa. Bahkan teman-teman, kalau mengatakan bahwa makan yang manis-manis, bahkan kedokteran sendiri itu menganjurkan untuk mengganti gula dengan madu. Karena apa? Karena kandungan gula dan madu jelas jauh berbeda. Manisnya itu jelas jauh berbeda untuk kesehatan tubuh kita. Nah, dari sini teman-teman bisa kita katakan bahwa makan dengan yang manis-manis itu bukan sunnah. Kalaupun mau mengatakan bahwa kurma sama dengan yang manis-manis, itu jelas jauh berbeda karena kandungan gizinya berbeda. Tapi sekalipun demikian, ini adalah sifatnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau teman-teman misalnya berbuka puasa di tempat orang dan hanya ada yang manis-manis, tidak ada kurma, maka silahkan dimakan, tapi dengan ketentuan ikuti apa yang dianjurkan oleh dokter, yaitu antara 20-30 gram gula per hari. Kalau standar WHO itu sampai 50 gram per hari. Nah, teman-teman, itu alternatif. Tapi kalau dikatakan bahwa susah menemukan kurma saat ini, itu agak sulit diterima, karena mau teman-teman tinggal di perkotaan atau pedesaan, itu bisa menemukan di toko, swalayan, minimarket, dan sebagainya. Kalaupun tidak ada di dekat rumah teman-teman, maka bisa dengan membeli secara online. Itu pasti ketemu, bisa di Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Jadi teman-teman, kesimpulan kita soal buka puasa dengan yang manis-manis sudah terjawab oleh hadis tadi, bahwa Nabi menganjurkan makan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air putih. Jadi kalau dikatakan manis-manis, secara ilmu kedokteran pun itu menganjurkan memakan makanan dengan karbohidrat yang kompleks atau mengganti gula dengan madu. Tapi kalau tidak ketemu, teman-teman berbuka puasa di tempat orang, silahkan dimakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, ini pembahasan kita hanya khusus terkait buka puasa pertama setelah beduk. Jadi setelah beduk, makan apa, ya ini yang kita bahas. Kemudian sholat, baru setelah sholat kemudian teman-teman bisa makan besar. Oke, pembahasan kita soal buka puasa dengan yang manis-manis mungkin sampai di sini. Bisa jadi teman-teman, jargon ini lahir dari iklan karena kepentingan bisnis dan lain sebagainya. Tapi silahkan dipertimbangkan lagi. Kalau ada yang salah dari pembahasan kita, silahkan komentar di bawah dan berikan kritiknya. Dan kalau suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.